Halo sahabat Kompas Otomotif, ketemu lagi sama gua Stanley dan hari ini kita akan mereview mobil yang baru aja meluncur. Ini dia, Wuling Action. Wuling Action hadir sebagai SUV elektrifikasi pertama 7-seater yang mengusung dua tipe sekaligus. Ada plug-in hybrid, ada full listrik. Dengan konsep bahasa desainnya dia muscular flowline, dia punya tampilan karakteristik SUV yang kuat dan modern. Lu bisa lihat dari penempatan grill dengan honeycomb, dibalut dengan warna hitam glossy, lalu ada headlamp, X-shape automatic headlamp. Soal baterai ini ya, mobil ini pakai lithium iron phosphate, kapasitasnya tuh 20,5 kWh dengan teknologi ultra safe Magic Battery Pro dan tentunya udah fast charging. Kita masuk ke bagian samping. Nah, karakternya di sini kelihatan banget guys. Selain modern, garis-garis tegas ini juga melambangkan kayak gimana SUV-nya dia. Nah, untuk bagian pelek dia menggunakan 18 in dipadukan dengan fender yang hitam nih bagian sini, lalu yang paling menarik adalah sebagai SUV dia punya ground clearance sekitar 188 mm. Datang sebagai SUV 7-seater, secara keseluruhan Wuling Action memiliki panjang 4,7 meter, lalu lebarnya 1,8 meter dan tinggi 1,7 meter. Sementara untuk wheelbase-nya ada di 2,8 meter. Nah, karena kita menggunakan varian tertinggi yaitu tipe iX, sudah dilengkapi langsung dengan tailgate. Wah, kesan mewahnya ternyata nggak hanya di luar aja, di interior terasa banget nih. Jadi dengan balutan-balutan aksen yang diberikan, sisi elegannya tuh keluar banget. Plus satu lagi nih, sisi kenyamanannya. Nih ya, di baris pertama sebagai pengendara, gue sih nggak ada komplain untuk legroom. Headroom juga aman untuk tinggi 177 cm. Wih, ini juga sudah ada electric seat ternyata. Bikin gampang nih untuk ngatur-ngatur posisi berkendara. Nah, kita lihat kemudinya nih ya, kayak gimana. Wih, wah, lebih enak lagi nih. Jadi selain tilt, juga sudah telescopic steering. Bikin gampang nyari posisi berkendara yang nyaman sesuai postur tubuh. Selain mewah dan nyaman, Wuling juga sudah melengkapi mobil ini dengan control screen 12,8 inch. Di sini ada pengaturan atau untuk melihat monitor ya, kamera 360. Ini luas banget ya karena juga layarnya juga besar. Lalu ada pengaturan untuk fitur-fitur termasuk ADAS di sini. Lu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan langsung dari sini. Ada juga untuk informasi persentase baterai, lalu fitur-fitur lainnya nih. Plus koneksi untuk Android Auto serta Apple CarPlay. Nah, di bagian kemudi, untuk memudahkan juga pengendara, sudah ada layar TFT 8,8 inch. Di sini sudah mencakup persentase baterai, jarak yang ditempuh dari baterai, maupun jarak sisa dari konsumsi bahan bakarnya ya. Plus juga ditambahin ada tire pressure monitoring, jadi bisa kontrol langsung tekanan ban di 4 roda, kelihatan langsung dari sini. Memberikan kesan lebih mewah, Wuling juga melengkapi Action PHEV dengan panoramic sunroof. Dan ini sudah elektrik ya, kita buktiin nih. Ini untuk bukanya, oh smooth banget, nggak butuh waktu lama. Lalu kita coba untuk tutup lagi. Nah, ini benar-benar fleksibel banget ya. Artinya panoramic sunroof ini sebenarnya nggak hanya memberikan kesan mewah sih, kabin tuh lebih terasa lapang karena terbuka. Bicara soal keselamatan, Wuling juga sudah melengkapi Action PHEV dengan 6 SRS airbag. Ini ada di sini, lo bisa lihat. Di kemudi lalu di bagian samping. Jadi nggak hanya melindungi pengendara di depan saja, cuman sampai penumpang. Plus untuk sistem pengereman jelasnya sudah ada ABS dan EBD ya. Itu sudah wajib banget. Dan di baris kedua ada Isofix. Buat yang bawa anak kecil tentunya tahu banget nih fungsi mengenai keselamatan juga. Nah, ini gue berada di baris keduanya ya. Jadi sisi kenyamanan, kemewahannya masih terasa. Kita ngomongin soal legroom dan headroomnya tuh nggak jauh beda dengan baris pertama. Tandem distance-nya dengkul dengan baris pertama juga masih jauh. Plus dia bisa dimaju mundurin. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan kenyamanannya. Oh iya, sebagai SUV 7-seater keluarga ternyata sudah ada cup holder di setiap baris. Baris pertama ada, baris kedua ada. Oh, baris ketiga juga ada. Nah, ini apa? Kita lihat di sini. Oh, di sini juga ada cup holder lagi, jadi cukup banyak ya. Nggak perlu repot saat perjalanan jauh, bawa-bawa minuman, tempatnya sudah tersedia.
Ada juga untuk charging nih, di sini ada USB dan Type-C. Jadi untuk yang punya gawai atau ponsel nggak kehabisan baterai. Ada satu lagi yang menarik, untuk bagasinya dia itu bisa up to 1788 liter. Kalau baris kedua dan baris ketiga dilipat. Nah, ini baris ketiga sudah kita lipat semua, guys. Jadi alhasil memang cukup lapang sih. Kayaknya nggak salah juga kalau si Wuling mengklaim itu up to untuk bagasinya sampai 1788 liter. Bisa muat banyak. Gimana menurut kalian? Nah, setelah kita ngomongin eksterior dan interior, sekarang kita mau ngerasain langsung sensasi berkendaranya nih. Kita coba aja langsung ya. Di putaran bawahnya smooth banget ya, nggak ada gejala lag. Dan dia pakai mesin 1500 cc NA, tenaganya itu di atas kertas sekitar 105 TK, dan untuk torsinya di 130 Nm. Lalu dikolaborasikan lagi nih dengan mesin motor listriknya, tenaganya itu sampai 195 TK dengan torsi yang cukup gede banget, 230 Nm. So pantas saya sih kerasa di putaran bawah tadi cukup responsif banget. BTW, Wuling Action ini pakai kerangka high strength steel sampai 75%, yang signifikan banget ningkatin keamanan sama performa kendaraan. Ini ada belokan, kita coba di speed 40, apakah body roll terasa? Ternyata cukup ini ya, tereduksi dengan baik ya, artinya nggak terlalu body rollnya nggak terlalu terasa. Padahal sebagai SUV yang punya ground clearance cukup tinggi, harusnya masih ada tuh gejala-gejala limbung. Cuman dengan adanya teknologi tadi, ternyata bisa sedikit mereduce atau mengurangi. Setelah nyobain singkat, ternyata ada hal menarik lagi nih. Bicara soal kenyamanan, ada tambahan kabinnya yang senyap. Kenapa senyap? Karena sudah disematkan soundproof double glass yang bikin suara dari luar tuh bisa diredam dengan baik, sehingga kabinnya hening. Sebagai varian tertinggi, sudah dilengkapi juga dengan ADAS. Fitur menariknya adalah Adaptive Cruise Control yang sudah terkoneksi dengan IDA. Lalu terkoneksi juga dengan Lane Keeping Assist. Fungsinya apa sih? Kita lihat langsung ya. Ini gue bakal coba untuk lepas tanganku dari kemudi ya. Lalu ada jalan berbelok, apakah dia benar-benar mengontrol? Artinya dia mengikuti garis, dan ketika ada belok, dia bisa belok. Nah, kita sampai ke sisi kesimpulannya. Untuk masalah interior, kayaknya nggak salah kalau Wuling mengklaim Action sebagai superior comfort. Sedangkan untuk masalah performa, dengan mesin 1500 cc non-turbo ternyata masih bisa diandalkan ya. Tadi kita sudah ngerasain sendiri sisi responnya, terus sisi handlingnya juga masih cukup enak sebagai SUV 7-seater. Satu lagi kelebihan yang ditawarkan adalah masalah efisiensi bahan bakar. Dengan menggunakan baterai berkapasitas 20,5 kWh, ternyata mobil ini mampu berjalan hingga 125 km hanya dengan mengandalkan tenaga listrik saja. Listrik murni artinya. Sementara ketika dikombinasikan dengan mesin bensinnya, klaimnya mencapai 1000 km. Nah, gimana menurut kalian? So, sampai sini dulu ulasan kita mengenai Action PHEV. Ketemu lagi di ulasan-ulasan berikutnya di kanal otomotifkompas.com. Bye!